kita punya diabetes atau enggak, minum obat atau enggak gitu kan. Tekanan darah berapa, nanti keluar dari situ. Mereka alat itu bisa hitung 10 tahun lagi kemungkinan kamu serangan jantung atau stroke Aduh, sekian persen. oke. Itu bukannya jadi bikin panik agak ya? ngeri. Wah. Takut parunya Jadi jebol. udara yang kita hisap ini kan masuk ke paru ya. Paru itu ada gelembung-gelembungnya namanya alveoli. Lalu saking kerasnya saya nggak tahu dia nge-vape apa gitu ya. Si selaput paru itu ada yang menyeliputi paru ya, namanya ya selaput paru lah gitu ya. Itu jebol. Jadi udara itu udah masuk ke alveoli, nembus lagi ke dinding paru, nggak bisa keluar. Namanya pneumotoraks. Jadi dokter bedah harus keluarin di kayak selang gitu. Nah ini olahraga juga hati-hati. Kadang-kadang ada pasien saya menyampaikannya mungkin kurang tepat. Tiap hari olahraganya nggak boleh Nggak bagus juga. juga itu. Harus ada istirahat. Oh, Seperti kita kerja ada liburnya dong. Dari 7 hari 5 hari kan kerja gitu atau 6 hari. Harus ada istirahatnya. San mau ngobrol. apa? Kita di sini memang untuk ngobrol. Iya, mau cerita panjang, lebar. Selalu ada tinggi. cerita. Iya, soalnya nih kemarin sepupuku kan baru ya nggak ada ya, meninggal dunia. Mungkin umurnya belum terlalu tua sih, 30 sampai dengan 35-an lah. Masih muda. Masih muda banget, iya. Terus meninggalnya ini lagi pas lagi olahraga. Iya, betulan lagi pas olahraga. Jadi tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya tiba-tiba kolaps gitu ya, jatuh, pegang raket terus jatuh, dan ternyata ya istri juga baru tahu ternyata dia punya penyakit jantung. Jadi ngeri banget loh, sekarang muda-muda meninggal gara-gara penyakit jantung. Kasusnya sekarang memang semakin banyak sih. Tapi sebenarnya itu ada bawaan keturunan. Oh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya nggak tahu juga ya. Artinya so far selama ini sih nggak ada dari garis keturunan keluarga tuh yang meninggal karena penyakit jantung gitu. Terus makanya jadi aneh. Ini kok muda-muda terus udah gitu jadi penyakit jantung. Nah nih mumpung ada ini nih yang ganteng. Biasanya cantik-cantik. Biasanya cantik-cantik. Kalau sekarang ganteng. Ganteng. Ya, ada Dokter Maulana Ibrahim. Spesialis Terima kasih. jantung. Iya, terima kasih banyak nih udah bersama dengan kita. Jadi pengen nanya nih dok, gitu. Nah Ini Dokter Maulana dari RSCK. pasti Iya. Kahya Kawaluyan Yes. dong ya. Dan ini kan tadi menghubungkan juga dengan cerita yang tadi tuh dok. Ini sekarang banyak yang muda-muda nih. Iya banyak banget. Terus tiba-tiba nggak ada dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu juga sakit jantung. Nggak ada gitu. riwayat ya itu ya. Nggak ada. Ini juga nggak ada nih. Terus itu laki perempuan dia sepupu. Cowok sih, laki. Cowok ya. Apa kerjanya atlet ya? Atlet, jadi memang banyak main sepak bola, hobi banget. Terus justru kayaknya dia berasumsi bahwa kalau olahraga banyak gitu, terus Makan sehat. nah kalau makan sehat aku nggak tahu juga ya, karena posturnya dibilang atletis sekali juga enggak. Tapi dari muda tuh, dari kecil aku tahu bahwa dia itu memang atlet, hobi banget, olahraga, tenis, badminton, terus sepak bola, macam-macam deh, memang olahraga. Berarti terus. olahragawan sekali ya. Iya, Nah, itu kira-kira kenapa ya, Dok ya? Masih muda lagi. Masih Oh itu muda, 35 tahun. 35-an lah. Ini memang lagi tren nih Mbak Vivi ya. Jadi pas banget nih, memang saya mau bahas juga ya. Jadi itu kalau ceritanya seperti itu sangat mungkin Mbak Christian ya, jantung penyebabnya ya. Jadi kecurigaan pertama, kecuali dilakukan otopsi ya. Tentu saja untuk memastikan penyebab kematian, apakah almarhum saudaranya ya Mbak Vivi, mudah-mudahan beliau tenang di sana ya. Apakah betul penyebabnya jantung atau tidak, itu tentu saja harus dilakukan otopsi. Nah tetapi kalau ceritanya seperti itu, walaupun usianya muda ya, 35 tahun itu termasuk muda. Iya, betul. Kita sebut usia muda itu di bawah 45 tahun untuk pasien-pasien jantung gitu ya. Atau di bawah 40 tahun lah beberapa penelitian. Kalau 35 tahun meninggal mendadak, maka penyebab nomor 1 yang most likely adalah jantung.
Tapi kan kalau zaman dulu kan Hmm. tua-tua ya, Iya. maksudnya Iya, atas iya, betul. 45 gitu. Sekarang bergeser jauh banget. Sekarang bergeser. Nah, tapi penyebab pastinya ya, apakah jantung ini banyak dong? Jantung ini kan satu organ ya, dia selalu bergerak. Ada namanya jantung koroner, ada namanya gangguan irama, kemudian ada jantung bawaan gitu ya. Tetapi pembunuh nomor satu itu semua penyakit di dunia ini gitu ya, misalnya kalau dikumpulkan, tetap sampai sekarang mau obat udah bertambah, penelitian bertambah, uniknya jantung tetap peringkat satu gitu. Nomor satu Tetap ya. nomor satu. Kemudian yang kedua itu kalau nggak salah stroke ya, mirip-mirip juga, hanya beda lokasi. Kemudian cancer dan sebagainya. Jadi tetap jantung itu masih memimpin ya. Tapi Nah, itu kan mereka masih muda-muda ya tuh. betul. Ada gejalanya nggak sih dok sebenarnya nih? Masa tiba-tiba langsung Jatuh. jreng? Jadi ini yang mau saya bahas sebelum kita lanjut gitu ya. Jadi yang sekarang bergeser itu adalah penyakit jantung koroner. Ini yang saya fokuskan, jantung koroner ya. Itu selama beberapa dekade terakhir ini itu trennya memang makin muda, Mbak Vivi. Makin muda. Jadi kita hati-hati ya yang punya saudara masih muda tuh. Itu Muda jadi- tuh berapa? Nah, kalau muda itu usia 30-an ya. Usia 30-an, karena dulu kita nggak curiga usia 30-an kalau dia nyeri dada kita belum curiga jantung. Kalau sekarang kita curiga. Jadi semua mau umur 20-an pun 30% pernah paling muda itu umur 26 tahun. 26 tahun itu kan fresh graduate gitu ya, Yes. baru dia tidak merokok, ternyata punya family history gitu. Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Jadi makin kesini jantung koroner ini makin menyerang usia muda. Jadi betul-betul hati-hati. Penyebabnya masih banyak diteliti ya, tapi ada 5 penyebab utama dari faktor risiko jantung koroner itu masih sama seperti dulu ya. Yang pertama merokok. Merokok masih pertama. Yang kedua hipertensi, diabetes, kolesterol, dan family history. Family history ini bareng biasanya kita selipkan dengan lifestyle. Lifestyle itu misalnya aktivitas yang kurang gerak gitu ya. Sekarang kan zamannya gadget ya. Ya. Orang-orang Benar, duduk benar, aja benar. gitu kan. Duduk di sini berjam-jam. Itu kan terkait dengan sedentary lifestyle istilahnya. Jadi kurang gerak. Makanya muncul nih ada activity tren sepeda, tren lari. Ini bagus nih. Jadi Mbak Vivi semua ini ikut lah gitu ya. Jangan selalu duduk gitu ya. Ya termasuk saya juga sih. Kerjaan saya juga sama, duduk terus gitu. Jadi Ketua klub motor ternyata Iya. ini. Nggak mungkin duduk terus touring. ya, jadi penyebabnya tetap sama, tetapi trennya menurun di lebih muda. Dan ini udah diteliti, datanya udah ada. Dan sayangnya ya, di Southeast Asia itu paling tinggi gitu. Orang Asia. Kok bisa, Oke. Dok? Ya mungkin banyak faktor ya. Kita belum teliti kenapa, tapi dugaannya yang pertama tentu dari ukuran dong ya. Jadi ukuran orang bule kan lebih gede dari kita, otomatis pembuluh koronernya pun Oh, lebih besar. ya betul, mungkin ya itu most likely. Yang kedua, kalau angka harapan hidup orang Kaukasian, race Kaukasian itu rata-rata lebih tinggi sekarang ya, sampai mereka 90-an. Kalau kita walaupun udah bertambah juga tetap lebih pendek gitu. Kemarin itu diteliti di Korea loh ya, negara yang kita anggap maju gitu ya. Dulu prevalensi jantung koroner pada usia muda itu kecil sekali. Prevalensi itu artinya jumlah kasus dari satu populasi gitu ya. Misalnya di gedung ini ada 100 orang, berapa orang sih yang sakit jantung koroner gitu loh. Dulu yang usianya di bawah 40 itu kecil, nggak nyampe 5%, 1%, 2% gitu, itu termasuk kecil. Sekarang diteliti di Eropa udah mulai naik nih, yang tadinya 1-2% menyentuh angka 5%. Oke. Tinggi. Di Singapura, di Korea itu 5-10%. Jadi lumayan. dan itu 2000 berapa ya penelitiannya, tahun 2003 2004 kemarin. Jadi memang trennya naik. Nggak ketahuan ya dok? Maksudnya kalau secara harian gitu ya? Ya. Kan orang rumah tahu nih apa kalau nyeri Ada punggung gejala ya. atau apalah gejala gitu. Nah ini Yang harus diwaspadai ya, apa? kalau yang bersangkutan sendiri nggak bisa mendeteksi gitu, apakah bisa ada nggak gejala-gejala yang lumayan jelas supaya kita bisa aware Buat orang lah, awam paling gitu ya? nggak. Iya, Betul. paling gampang Tentu deh. saja ada ya. Jadi inilah Tuhan menciptakan tubuh kita ya dengan alarmnya gitu, dengan alarmnya. Tapi nanti saya bahas ada beberapa kasus yang alarm ini nggak nyala gitu. Makanya lebih waspada lagi. Jadi gejalanya sebetulnya masih sama ya. Penyakit jantung koroner ini gejalanya bisa datang secara akut
atau kronik gitu ya. Kalau akut itu kan secara mendadak. Oke. Jadi tolong dimahami, kadang-kadang saya lihat di medsos gitu teman-teman salah kaprah nih, akut nih disangkanya berat Kronis, gitu. kronis. Jadi akut dan kronik itu adalah durasi apa namanya, kecepatan penyakit itu datang gitu loh. Oke. Kalau akut tiba-tiba gitu ya. Kalau kronik pelan-pelan gitu. Itu bedanya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau yang dari non medis, oh akut tuh berat gitu ya, nggak juga, bisa juga kronik juga berat gitu. Nah kalau gejala jantung koroner baik akut maupun kronik mirip-mirip ya, tapi kalau gejala yang akut yang tiba-tiba serangan jantung tadi paling sering ya nyeri dada hebat. Langsung sakit aja Langsung tiba-tiba. sakit ya, dia bisa bilang nyeri dada, nggak enak dadanya. Yang kedua bisa sesak ya. Oh, sesak. Gejala termirip adalah sesak. Kadang-kadang pasien itu karena baru first time ya, dia tidak punya experience, ini gejala apa nih kan, kita juga belum pernah gitu ya. Jadi oh ini nggak enak aja dadanya gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa pingsan. Beberapa pasien saya itu datang dengan pingsan, bisa saja itu penyebabnya jantung. Atau yang lebih jarang, ini yang tipikal ya, kita sebutnya tipikal gejalanya. Yang lebih jarang itu gejalanya nyerinya di daerah luar dada gitu, ada juga. Gimana? Di luar dada. Jadi misalnya hanya nyeri-nyeri bahu, Punggung, kemudian pernah sakit di leher sini gitu ya. Tapi yang menjadi clue utama adalah apakah nyeri itu bertahan lebih dari misalnya 20 menit, 30 menit, kemudian sampai keluar badannya keringat dingin gitu. Nah, itu clue yang paling kuat kalau untuk kasus akut gitu ya. Jadi dia mau sesek, mau sakit dada, keluar tuh keringat dingin. Tapi gini dok, oke, sorry saya potong. Sekarang tuh kan banyak yang orang sakit lambung ya, GERD. Iya. Nah, Iya. itu kan banyak banget di medsos atau juga dokter juga bilang jangan salah kaprah, makanya jangan diagnosis sendiri gitu kan. Nah, yang kadang-kadang gejalanya tuh mirip-mirip dengan penyakit Ya, jantung padahal bukan gitu. Mirip sekali, Itu betul. membedakannya gimana, dokter? Itu susah sekali. Jadi jujur Karena saja, harus diperiksa saya ya. sendiri langsung menjudge gitu ya, ini pasien betul jantung atau saya nggak bisa. Saya harus butuh data tambahan. Jadi GERD itu apa namanya, imitasi keluhan yang paling mirip dengan jantung koroner ya. Iya, soalnya kan Mirip sesek sekali. iya, Betul. heartburn. Nyeri dada juga persis. Iya, betul. Persis. Nah, tetapi clue-nya ya yang bisa sering saya tanyakan ke pasien, kapan keluhan itu muncul? Saat Anda sedang apa, itu clue-nya. Oh, emang Jadi ada beda? beda. Jadi kalau jantung ini kalau yang kronik ya, kalau bicara kita kronik, dia kadang-kadang koroner itu keluhannya saat jantungnya lagi capek. Jantungnya lagi capek. Jadi logikanya gini, Mbak Vivi. Koroner itu kan pembuluh darah jantung ya. Dia ngasih makan ke otot jantung. Jantung kan pompa darah nih. Buat otak kita hidup, buat ginjal kita hidup kan gitu ya, paru-paru. Lo jantung juga butuh hidup dong. Oke. Dari mana? Dari koroner. Makanya disebut pembuluhnya ini pembuluh jantung koroner gitu ya. Nah, begitu jantung kita lagi rileks, kita lagi duduk, lagi makan, lagi ini, itu darah ngalir nih misalnya ya. Anggaplah ada satu jantung, pasien punya jantung koroner, gejalanya ringan gitu ya. Dia posisi istirahat, darahnya ngalir dong. Oke. Begitu jantungnya cepet, dia misalnya naik turun tangga nih, gedung ini dia telat misalnya, tahu-tahu lari 6 lantai cepet, bayang tuh jantungnya kenceng kan. Oke. Jantung cepet ini dia butuh supply, si koroner harus nyuplai nih cepet. Nah begitu dia nyuplai cepet, ternyata ada koroner penyempitan, muncul gejala itu. Jadi gejalanya muncul akibat otot jantung yang tidak tidak mendapatkan asupan makan yang cukup. Ibarat kita punya kelingking diikat nih, sakit lama-lama. Itu yang terjadi sama jantung kita, kekurangan oksigen. Jadi begitu dia naik tangga tadi, teman kita tadi ya, naik tangga sakit, itu gejala jantungnya gitu. Jadi dipicu dulu oleh aktivitas. Biasanya sih aktivitas, atau makanya sering kalau muncul di TV ya ini berita gitu ya, berita. Memang betul. Jadi kalau ada berita tiba-tiba jantungnya berdebar, itu bisa memicu. Apalagi kalau dari kita posisi rileks begini tiba-tiba dapat berita besar, langsung berdebar-debar, itu jantung yang tidak pemanasan gitu ya, tidak warm up, lalu cepat tiba-tiba punya koroner, itu bisa memicu serangan jantung. Jadi saya selalu tanyakan kapan gejala itu muncul. Kalau munculnya saat lagi enggak dok, lagi istirahat kok, saya lagi tidur, berarti berkurang satu poinnya gitu loh, kecurigaannya berkurang gitu kan. Nanti ditanyakan lebih lanjut. Nah kalau GERD itu ya dipicu makanan gitu ya, kemudian stres juga, kemudian paling sering orang GERD itu kalau dia
makannya itu ya, makan malam terutama ya, itu jaraknya lebih dekat dengan posisi tidur. Jadi lambung belum kosong nih. Pengosongan lambung itu biasanya 2 jam. Begitu dia tidur, misalnya makan malam jam 7, jam 8 dia udah tidur. Terus dia punya GERD. Itu kan lambung masih berisi, belum turun tuh ya. Betul. Dia ngetuk-ngetuk ke pintu atasnya lambung. Ya adalah lolos dikit, asam lambungnya kena kerongkongan, itu heartburn. Nah, itu keluh satu, tapi itu sangat subjektif ya. Jadi tidak bisa menjadi patokan ya. Tetap itu menjadi notes tambahan, tapi nggak bisa jadi patokan. Tetap harus dicek. Dan ceknya ya direkam jantung, tes treadmill dan sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih untuk kita meminimalisir gitu, dokter? Misalnya kita lagi, ya dibilang misalnya kita serangan gitu ya, tapi kita survive gitu. Untuk meminimalisir si serangan itu ada nggak sih caranya? Ya, mungkin pertanyaannya yang lebih tepat saya bantu Mbak Christian ya. Bagaimana mencegahnya gitu, ya kan? Jadi prinsipnya tetap sama ya dari dulu ya. Penyakit itu lebih baik dicegah, dan ini betul bisa dicegah ya. Jantung koroner bisa dicegah, bisa dideteksi lebih awal, lebih murah kalau kita tahu lebih awal. Banyak pasien-pasien saya yang jantungnya masih oke, tapi koronernya udah kelihatan nih, oh ini ada sumbatan nih. Kita prevent cepet-cepet, langsung dilakukan tindakan yang diperlukan ya. Misalnya kalau harus pasang ring sebelum terjadi serangan jantung. Berarti koroner itu adalah penyempitan Pembuluh Darah. Iya gitu. Nah, paling ideal adalah sebelum dia mengalami serangan, kalau sudah terindikasi pasang ring segera gitu. Jadi dia normal aja hidupnya seperti biasa ya, tetapi dengan kontrol minum obat gitu ya. Banyak orang salah kaprah. Jadi begitu serangan jantung dulu pasang ring gitu ya, sebetulnya menurut saya itu terlambat. Orang yang datang ke UGD serangan jantung lalu dipasang ring segera itu betul ya, tetapi sebetulnya hakikatnya itu udah terlambat. Artinya orang ini tidak tahu dia ada sakit sebelumnya, tidak pernah check up. Jadi alangkah lebih baiknya, apalagi usia-usia muda sekarang ya, check up teratur gitu ya. Murah kok, check up kan murah ya, nggak usah tiap bulan, cukup 6 bulan sekali, setahun sekali treadmill gitu. Idealnya usia berapa sudah mulai harus check up yang Nah, iya ini pertanyaan bagus. Jadi kalau check up sebetulnya kalau dulu sih kita usia 40 ya. Iya. Usia 40 karena kenapa 40 jadi patokan? Saya juga udah mau 40. Jadi kenapa usia 40 itu ya karena dia udah dulu jantung itu dianggapnya 40 tahunan. Kan sekarang kan udah turun ya. Jadi yang pertama kita kenali dulu diri kita. Caranya gitu. Jadi Mbak Christian nih, saya dibikin ininya gitu ya, grafiknya di keluarga gitu. Saya punya turunan apa nih? Saya punya warisan apa dari keluarga gitu kan? Ada diabetes nggak? Ada turunan hipertensi nggak? Saya ngerokok nggak gitu? Jadi ada namanya kalkulator risiko serangan jantung. Ada tuh di online ada. Namanya ASCVD kalkulator. Ada itu yang bikin di Amerika ya, di Eropa punya juga ada, Australia ada. Yang baru ini Australia saya lihat usia 30. Karena dulu kalkulator ini hanya valid karena datanya si sumber penelitiannya, si sampelnya itu usia 40-an gitu ya. Sehingga untuk usia di bawah 40 nggak bisa dipakai. Muncullah kalkulator baru usia 30 dibikin oleh Australia. Itu artinya ya memang lebih turun usianya. Nah, kalkulator ini bisa kita pakai. Jadi kita tahu nanti diisi tuh umur berapa, jenis kelamin apa, jenis kelamin ngaruh loh ya. Jenis kelamin ngaruh. Itu yang tadi aku tanyakan sebelum mulai. Kita punya diabetes atau enggak, minum obat atau enggak gitu kan. Tekanan darah berapa, nanti keluar dari situ. Mereka alat itu bisa hitung 10 tahun lagi kemungkinan kamu serangan jantung atau stroke sekian persen. Itu bukannya jadi bikin panik ya? Satu sisi iya, tetapi satu sisi kan kita bisa tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Nanti keluar tuh. Misalnya nih saya, Mbak Vivi lah gitu ya, masukin keluar nih risiko serangan jantung Mbak Vivi 10 tahun ke depan 5% misalnya. Itu ringan ya. Di bawah 5% itu ringan. 5-10 sedang, di atas 10 atau beberapa kalkulator beda-beda ya. Ada yang di atas 10, ada yang di atas 20% baru high risk. Begitu high risk langsung kita tentir, cek semua lengkap gitu. Itu akurat berarti? Ya kalau akurat sih tidak bisa dijawab ya, tapi angka itu bisa jadi parameter gitu. Parameter karena dia ngambil kalkulator itu keluar dari penelitian, dan penelitian ini diambil dari orang-orang yang sudah sakit jantung gitu. Jadi kita tahu ini posisi kita di dunia ini
dalam dalam template penyakit jantung kita di mana nih kira-kira? Apakah saya aman atau sebenarnya saya 5 tahun lagi kena serangan jantung? Kita kan jadi tahu gitu ya. Iya. Tapi berarti ya dok, kalau tadi kan ada urusannya dengan genetik gitu ya, ditelusuri gitu kita Iya, punya iya. penyakit apa aja. Itu genetik itu berpengaruh juga terhadap penyakit Genetik jenis kelamin ngaruh. Kalau genetik itu diturunkan biasanya genetik terkait kolesterol ya. Ada beberapa gangguan gen yang mutasi gen, jadi dia nggak bisa lipoproteinnya, saya lupa namanya ya. Jadi gen lipoprotein yang menyebabkan ini cenderung tinggi nih si LDL-nya ya, Aduh, kolesterol LDL. Walaupun orang tersebut konsumsinya tidak banyak kolesterol Iya, misalnya ya. betul. Tetapi kalau dia punya gen tersebut itu tinggi di keluarganya, dan tingginya tinggi nggak wajar, bisa ribuan gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang nggak bergejala, kolesterol tuh jarang bergejala loh. justru itu Tapi kan nggak ada riwayat keturunan, Mbak. ada Jantung justru. Nah kalau jantung Nggak aku ada, nggak tahu, kan? tapi kalau kolesterol itu jelas. Ini pribadi ya, saya nggak pernah makan yang berlemak-lemak jelas. Jeroan gitu ya. Enggak, emang nggak hobi, nggak demen aja. tapi gitu. kolesterol tinggi, Tapi Dok. kolesterol tinggi karena Sudah dicek memang kolesterolnya? udah. Nah, Mbak Christian pernah cek kolesterol? Belum. Nah, Nah ini yang saya bilang. Jadi Siap-siap diceramahin dokter mau. kesadaran kita dengan adanya data ini gitu ya, kita udah tahu nih di dunia ini, seluruh dunia ini koroner makin muda nih. Mbak Christian dengan usianya nggak perlu kita buka ya. Udah pada tahu. Wah, udah pada tahu di Jadi- sini mah. netizen belum loh. Maksud saya, RSCK di sini kita ngomongin usia. Oh, ya, oke. Jadi- Lanjut dong. poin saya adalah sampai usia segini Mbak Christian belum tahu kolesterolnya. Nah itu yang harus kita perbaiki gitu. Oke. Kemudian itu yang bisa dicegah gitu ya. Yang kemudian kalau yang merokok ya sudahlah, carilah hobi lain gitu ya. Oh. Saya bingung rokok apa gunanya gitu ya, selain mungkin menenangkan diri gitu ya. Tetapi kan bahayanya lebih banyak gitu. Iya. Kemudian ada jargonnya ya untuk pencegahan tadi ya, namanya cerdik. Itu udah populer sekali kok. Apa tuh? Cerdik itu ada C, itu cek kesehatan berkala, ya kan? Cek kesehatan berkala tadi ya. Jadi kita cek kolesterol minimal 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Siap. Kemudian check up lengkapnya kalau bisa setahun sekali ya, Medical check up. medical check up. Kalau usia sudah 35 sampai 40 ke atas, treadmill kalau bisa tiap tahun. Tiap tahun. Treadmill ini di rumah sakit. Tes treadmill. Harus. gitu. Oh. Terutama bagi pasien-pasien yang punya faktor risiko yang tadi ya, yang 5 itu ya, punya darah tinggi, punya dia merokok, kolesterol, punya family history gitu. Kemudian itu C ya. Yang kedua E, cerdik itu yang kedua E. E itu enyahkan rokok. Kenapa Sobat dipakai? Komsos, nyahkan rokok. Kenapa pakai kata-kata enyahkan? Saking itu rokok tuh efeknya luar biasa, merusak. Di Benar-benar. BSA enyahkan rokok. Iya, kan dilarang merokok di sini. Iya, dilarang merokok. Jadi efek rokok itu ya terhadap pembuluh darah kita ya benar-benar merusak. Jadi bayangkan kita punya dinding mulus gitu ya, udah dicat pakai kita, itu sama rokok jadi bercak-bercak, jadi rusak semua, jadi nggak berfungsi. Pembuluh darah yang tadinya lentur itu jadi kaku, apalagi kalau ada hipertensi. Itu dia ibaratnya kalau saya katakan ke pasien, rokok itu pembuka pintu tuh. Kalau mantan perokok, Iya, mantap. Nah, kalau mantan perokok, ini menarik nih pertanyaannya ya. Rokok itu untuk kardiovaskular ya, efeknya lama hilangnya. Jadi kalau dia sudah smoker, kemudian dia udah bertahun-tahun gitu smoker ya, lalu dia berhenti, misalnya dia tahun ini berhenti nih setelah nonton podcast kita gitu ya, efeknya baru hilang nggak besok, bukan bulan depan, 5 tahun lagi baru hilang. Aduh, tapi nggak ada kata terlambat kan, Dok? Iya, Iya ya, yang tiba-tiba harus diusahakan tetap. Ada yang bilang tuh penelitian 10 tahun lagi baru hilang efeknya untuk kardiovaskular. Saya belum bicara penyakit lain kan, bisa bikin PPOK gitu ya. Kalau paru udah rusak jadi PPOK, itu permanen, nggak bisa ini. Oke. Jadi cepatlah berhenti merokok, kapan lagi? masih nggak apa-apa. Setelah nonton ini berhenti nggak apa-apa. Yang penting berhenti dulu ya. Oke. Jangan ngamuk-ngamuk. Kalau banyak marah juga memicu jantung nanti nggak ngamuk, kacau. Iya. Menginfokan siapa Mengajak tahu. ya, mengajak. Siapa tahu pas dokter kan bilang baru 5 tahun kerasa, ya udahlah ngerokok aja, jangan. Berhenti sekarang ya. Oke. Ini banyak yang tersenyum loh di sebelah sana.
Emang enggak loh, nggak ada yang ngerokok di sini. Nggak ada. Nggak ada yang ngerokok di sini. Nah, kadang-kadang terjebak juga nih Mbak Christian. Barusan tadi pasien saya bilang, "Dok, saya nggak ngerokok. Saya nggak pernah ngerokok," katanya. Teman-teman saya yang ngerokok ngeledekin saya. "Kenapa, Pak?" "Saya nggak ngerokok, kena jantung," katanya. Ya, jangan Jadi mendingan ngerokok dong. Iya, dari satu perspektif dia gitu ya. Iya. Jadi makanya saya bilang jangan terjebak sama kata-kata seperti itu gitu ya. Ini datanya udah ada loh. Rokok menyebabkan gitu langsung gitu ya. Jadi jangan sampai udahlah nggak apa-apa, nggak rokok, sehat-sehat aja kok. Sehat-sehat saja itu artinya ada dua ya. Yang pertama, sebetulnya dia nggak tahu dalamnya itu ada nggak sumbatan, belum bergejala saja, Ya. atau ya memang kebetulan faktor risiko lain dia tidak ada gitu. Jadi jangan terjebak sama kata-kata itu ya. Wah, saya ngerokok sehat, yang nggak ngerokok malah kena serangan jantung. Kadang-kadang paradoks. Iya, tapi kan diganti dok sekarang, bukan rokok, tapi kita nge-vape aja. Kan lebih sehat. Iya. Juga problem itu. Nah, usaha ya, usaha gitu. Nah, itu gimana tuh? Vape ya. Iya. Kalau vape itu, Ini tambah nyekan vape, Diganti. Iya, rokok ya, dan harusnya. vape. Iya. kalau vape itu ke kardiovaskular ya. Ini saya bicara kardiovaskular, datanya sih masih scarce ya, belum tahu lah kita. Masih unknown. Berapa tahun sih vape ini muncul? Belum 10 tahun kan? Belum. Jadi scientist belum punya datanya. Ini bahayanya apa nih gitu. Tetapi udah mulai keluar beberapa penelitian. Saya lihat bukan ke jantung, dia lebih nyerangnya ke paru ya, ke paru. Jadi ya seperti memicu PPOK lebih cepat. PPOK tuh apa sih, Dok? PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Seperti orang asma tapi didapat saat dia udah gede gitu. Persis mirip sekali dengan asma, tapi asma kan bawaan ya dari lahir. Ini PPOK gara-gara terpapar oleh asap apapun, asap rokok, asap pabrik gitu ya, asap kapur, kendaraan. Walaupun pasif loh ya, walaupun pasif. Saya sering dapat pasien PPOK, ibu-ibu, suaminya yang merokok, yang rokoknya selalu sebelah istrinya gitu. Yang sakit istrinya yang sakit PPOK. Nah, si vape ini sudah mulai muncul, dia mempercepat terjadinya PPOK. Jadi jangan happy-happy yang vape. Ini masih unknown nih barang yang Anda pakai. Bahayanya apa? Masih dicari. Saya udah pernah ketemu nge-vape berlebihan gitu ya. Malah lebih fatal, si selaput parunya sampai jebol gitu. Wah. Selaput parunya Jadi jebol. udara yang kita hisap ini kan masuk ke paru ya. Paru itu ada gelembung-gelembung namanya alveoli. Lalu saking kerasnya saya nggak tahu dia nge-vape apa gitu ya. Si selaput paru itu ada yang menyeliputi paru ya, namanya ya selaput paru lah gitu ya. Itu jebol. Jadi udara itu udah masuk ke alveoli, nembus lagi ke dinding paru, nggak bisa keluar. Namanya pneumotoraks. Jadi dokter bedah harus keluarin di kayak selang gitu. PR banget itu mah ya. Berarti tambah ya, Dok. Meskipun belum ada penelitiannya, Iya, tapi iya. nyakan Nyakan rokok dan vape ya, sobat Oke. Komnos. Tadi baru sampai E ya. R sekarang, R itu rajin olahraga. olahraga, aktivitas. Jadi tadi ya menghindari sedentary lifestyle ya. Nah, ini patokannya apa nih rajin olahraga? Saya seminggu sekali jogging misalnya. Kalau dari penelitian, olahraga yang berimbas ke ke healthy kita ya, ke kesehatan kita, minimal itu frekuensinya 2 kali seminggu minimal. Berapa menit? 2 kali seminggu, kalau bisa 3 sampai 5 kali ya seminggu ya. Minimal 30 menit. Minimal 30 menit itu di luar warming up dengan pendinginan ya. Jadi yang durasi kita misalnya joggingnya itu setengah jam kalau bisa. Oke. Dan konsisten gitu ya selama beberapa waktu, nanti baru kerasa. Cobain deh. Saya pernah ya, sekarang udah mulai berkurang juga. Jadi begitu kita olahraga teratur, tanya deh sama teman-teman atlet gitu ya. Itu baseline heart rate-nya akan turun nanti. Itu kenapa dia bisa turun? Karena setiap detak jantungnya jauh lebih efektif. Iya, gitu. iya. Kemudian ke pembuluh darah juga jauh lebih sehat gitu ya. Jadi olahraga teratur minimal 2 kali seminggu, durasi 30 menit kira-kira. Olahraga yang disarankan apa? Yang bagus untuk jantung. Yang sifatnya ritmik ya. Ritmik itu ya jogging, Berulangnya sepeda gitu ya. ada Jalan? ritmenya. Jalan boleh. Jalan cepat, tapi kalau jalan biasa rasanya heart rate-nya nggak terlalu naik. Minimal heart rate-nya harus lewat dulu dari 100, 120 gitu. Baru dia berefek. Oh. Nah, ini olahraga juga hati-hati. Kadang-kadang ada pasien saya menyampaikannya mungkin kurang tepat. Tiap hari olahraganya. Nggak boleh Nggak bagus juga. juga itu. Harus ada istirahat. Oh. Seperti kita kerja, ada liburnya dong.
Dari 7 hari, 5 hari kan kerja gitu, atau 6 hari. Harus ada istirahatnya. Soalnya ada temanku itu dia kalau misalnya nggak olahraga nggak enak badannya. Jadi dia olahraga tiap hari. Nah, itu saya nggak sarankan. Sebaiknya ada minimal 1 hari seminggu itu istirahat. Oke. Badan kita perlu mencerna, perlu istirahat. Kalau tadi tuh dok, kan ada dokter bilang ada hipertensi, ada kolesterol, apa itu yang memicu untuk urusan jantung gitu ya. Dari semua penyakit-penyakit itu, apakah semuanya sama nih grade-nya gitu untuk menyebabkan penyakit jantung, atau ada salah satu, misalnya kolesterol tuh paling bahaya loh buat jantung misalnya gitu. Udah takut ya Mbak ya, Nanya. gara-gara punya Dan kolesterol. hati nurani yang paling dalam Buat nih. diri sendiri sebetulnya ya. Iya. Iya, sebetulnya nggak ada data spesifik ya, Mbak Vivi, yang menyatakan ini nih yang paling bahaya. Tetapi data yang pernah saya baca, yang untuk usia muda nih khusus ya, itu rokok dan obesity, Oh, obesity juga. obesitas yang lebih banyak gitu ditemukan gitu. Ya karena 2 hal ini kan paling sering pada anak muda ya, merokok dan obesitas. Obesitas ya terkait tadi Kegiatan ya, Kegiatan. aktivitas aktivitas gadget, lebih sering duduk. kurang gerak. Gitu. Jadi sebetulnya sama ya efeknya, tetapi 2 ini yang lebih menonjol pada usia muda. Oke. Oke. Kalau- Masih ada loh ini, Mbak. Hah? Baru CER. Baru 3 ya? Iya benar dong. Belum selesai loh nih ya. Masih ada, Dek. D ya, D itu diet. Jadi diet itu bukan diet kita nurunin berat badan. Artinya apa yang kita makan dilihat-lihat gitu loh. Dilihat-lihat dulu baru dimakan gitu maksudnya, Dok. Jadi saya selalu setuju ya istilah orang tua kita dulu ya, you are what you eat gitu. Jadi memang betul. Kamu makan ayam ya sebenarnya ayam itu menjadi bagian dari kamu gitu ya. Kamu makan sayur buah ya itu menjadi bagian dari kita gitu. Itu nggak salah. Jadi sekarang udah keluar, dulu kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Udah diubah sama Kemenkes, sekarang namanya gizi seimbang. Betul. Itu jauh lebih ideal menurut saya. Jadi diet yang betul itu yang sekarang, diet gizi seimbang itu ada porsinya itu ya. Tinggal sekarang gampang tinggal searching. Seimbang itu simpelnya porsi buah sayur lebih banyak. Kalau itu digambarkan dalam 1 piring, buah sayur itu setengahnya. Ya, misalnya piring nih bulat, setengahnya itu isinya buah sayur. 25% itu karbohidrat, 25% protein. Ini nggak usah searching, Dok. Episode yang lalu Iya. kita ngobrol itu ya. ngobrol tentang gizi seimbang bersama Kariska dari Oh RSTK iya, juga. masih Iya. fresh ya. Masih Betul. fresh. Jadi Fresh. sobat Konsus kalau gizi seimbang di sini Udah nggak tahu lengkap, berarti ya. di episode sebelumnya Iya. dilihat ya. Nyambung nih ya. Tapi saya tambahin dikit, bukan berarti tiap kita makan harus gambarnya kayak di Google ya. Oh iya. Itu proporsinya gitu loh. Nanti boleh buah. Kalau saya sih pribadi saya menjalankan setiap hari apapun harus ada buah sayur gitu. Jadi misalnya saya banyak, nasi hari ini kebanyakan nih. Ya saya tambahin lagi buah sayur gitu. Supaya penyeimbang. Jadi kan seimbang gitu, ya. Buah sayur apa aja? Bebas. Ya kalau buah Yang sayur sehat buat jantung ada nggak khusus? nggak ada spesifik. Oh, nggak ada spesifik. Tapi kalau hati-hati juga yang punya asam urat gitu ya. Oh, iya. Asam urat kan juga tinggi pada sayuran hijau. Kadang-kadang saya juga sampaikan ke pasien banyak makan sayur, kontrol berikutnya ngeluh asam urat. Jadi Gue banget itu. tiap orang beda-beda. Tiap pasien itu unik, tiap pasien beda-beda, tiap orang beda-beda. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, itu D, D. diet ya. I. I itu istirahat. Istirahat cukup. Jadi tadi saya sampaikan begitu kita olahraga, bekerja, apapun itu harus ada istirahat cukup. Jadi kurang tidur itu pemicu. Soalnya kan kalau Begadang. sekarang kan seringkali banyak online ya Bu. Kalau pekerjaan kita di online kan kebalik tuh Dok ya. Jadi kita justru begadangan malam nih gitu. Atau bahkan kalau auditor gitu ya, accounting tuh pasti ininya stressingnya banyak dan urusannya dengan tidur malam. Nah itu gimana tuh Dok kalau Sebetulnya Berpengaruh saat banyak itu, kan? gitu. Karena anak-anak muda sekarang ya itu kan kesana ya arahnya trennya gitu ya. Trennya begitu gitu. Nah itu bisa jadi sebetulnya bisa diteliti ya nanti ya. Jadi bahan penelitian bisa ini, tapi kurang istirahat itu betul-betul menjadi pemicu gangguan kesehatan betul ya, termasuk di jantung. Jadi istirahat yang cukup sebetulnya belum tahu ya, ada yang bilang 6 jam, 7 jam, tapi minimal menurut saya 6 jam sehari. Kita Dari harus jam berapa kita mulai lebih bagus? salah jam berapapun. Nah kalau yang misalnya pekerjaannya menuntut harus malam gitu ya, termasuk teman-teman di rumah sakit kan dinas malam, ya kan harus ada gantinya. Makanya istirahat siang, misalnya tidur. Nah jumlah angka jamnya sebenarnya kalau tidur siang tidak harus sama persis dengan malam. Tapi tubuh kita itu
tubuh kita ini diciptakan Tuhan udah punya AI sendiri, dan AI-nya maha sempurna. Tuhan yang bikin kan. Jadi begitu kita kurang istirahat, kita akan tahu kok, saya kurang istirahat nih. Begitu kamu kurang istirahat, samalah begitu kita nyetir ya, kamu tahu kok kamu kurang istirahat, silakan istirahat gitu. Jadi jangan maksain beraktivitas ya. Iya, betul. Jadi nggak perlulah ada patokan berapa jam, kamu tahu kok kamu kurang istirahat atau enggak. Oke, itu I. Itu I. K. Terakhir K. K. Nah, K ini kelola stres. Kelola stres. Itu dia. Ini PR juga nih. Karena kadang-kala kita juga nggak sadar bahwa kita itu stres loh. Betul. Ada orang yang sadar bahwa dia lagi stres nih, atau sedikit-sedikit menganalisa, oh ini kita lagi stres. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa justru merasa bahwa dia bisa mengendalikan stres, malah nggak kerasa loh bahwa dia itu sebetulnya ada Stres. di ambang stres gitu. Mana nih ya dok? Kalau bicara stres mungkin bukan saya yang bicara ya. Iya. Mungkin harus mengundang pembicara lebih lanjut. Tetapi yang saya bisa sampaikan, stres ini merupakan sumber internal penyakit apapun ya, bukan cuma jantung. Penyakit apapun, begitu pasien stres itu rasa ya, yang kita rasain, maka mood kita berubah. Begitu mood kita berubah, hormon itu berubah, endorfin turun, kortisol jadi naik, sehingga memicu metabolik kardiovaskular tadi berubah gitu. Nah, jadi makanya istilahnya kelola. Kalau stres kita nggak mungkin bisa hindari, namanya kita hidup dewasa, bekerja gitu kan, berkeluarga, masalah itu akan datang sendiri. Nah, bagaimana kita memanagenya? Itu mungkin nanti di bahasan selanjutnya. Mbak Fitri, Mbak Retno tolong ya. Nanti siapa hadirkan di sini kita ngobrol tentang pengelolaan stres. Oke. Tapi ya dok, ngomong-ngomong soal penyakit jantung, nah ini kan kalau tadi dibilang usia itu tadinya di atas 40 gitu ya, baru ketahuan jantung, sekarang makin muda. Nah ini kalau orang yang kelihatannya sehat-sehat aja nih, tapi udah gitu gimana caranya kita tahu urusannya dengan urusan jantung itu gitu ya? Selain misalnya nih, kan kalau sehat-sehat aja agak jarang orang terus kemudian mau untuk periksa total check up seperti yang tadi dokter bilang gitu ya. Ini gimana nih ya pemeriksaannya, gimana caranya supaya Kalau merasa sehat gitu ya. Jadi simpelnya gini aja Mbak Vivi, tadi saya sampaikan ya, kita lihat di keluarga kita dulu, kita punya modal apa nih? Oh, ayah saya diabetes, misalnya saya sendirilah gitu ya, ayah saya diabetes dan hipertensi, padahal beliau almarhum ya, beliau nggak ngerokok, tapi beliau kena stroke. Artinya saya punya modal diabetes, hipertensi, dan stroke gitu ya. Saya dulu pernah merokok, sekarang tapi udah lebih dari 5 tahun, udah hilang dong efeknya gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Sekarang usia menjelang 40. Jadi ya pertama tadi ya, gaya hidup yang tadi kita sampaikan itu semaksimal mungkin diusahakan dijalani. Yang kedua, check up-nya tadi ya, minimal pantau tekanan darah, terutama yang punya turunan hipertensi ya, itu sebulan sekali. sebulan sekali? Tekanan darah itu kan gampang ya, kita bisa ke klinik, bisa beli sendiri alatnya, sendiri, kalau bisa betul. sebulan sekali ya, karena tekanan darah itu sangat fluktuatif. Yang kedua, pemeriksaan selanjutnya yang rutin adalah kolesterol, kalau bisa 3 bulan atau seminimal mungkin 6 bulan sekali. Nah, kalau punya diabetes, kolesterol tadi tambahin gula dengan HbA1c terutamanya. Ya, HbA1c. Untuk screening lebih, karena kenapa? Pasien dengan turunan diabetes dia 6-8 kali lebih rentan. Nah, balik lagi dikit, mundur dikit, tadi saya lupa sampaikan, rokok ya. Orang merokok dengan orang tidak merokok itu 1:13. 13 tuh Mbak Vivi, 13 tuh banyak. Banyak banget. Jadi dulu saya masih merokok walaupun sedikit ya, sekarang sudah nggak merokok, maka turun kemungkinan saya kena jantung 13 kali lebih kecil gitu. Gitu kita membacanya gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi yang tadi dulu saya sampaikan, jenis kelamin. Jadi Ini belum sempat dibahas. ini bukan, ini gender itu ternyata ngaruh. Jadi diteliti sampai keluar mitos ya. Ini kalau laki-laki lebih sering nih kena jantung, memang betul. Pada usia di bawah 50 tahun, jantung koroner itu lebih sering pada laki-laki dibandingkan wanita, itu 4:1. Penyebabnya? Penyebab bukan penyebab ya, apa namanya? Dugaan adalah hormon perempuan. Jadi perempuan punya estrogen yang masih haid ya. Masih mens kan? Masih. Masih mens. Jadi kalian berdua punya kadar estrogen yang tinggi, itu sifatnya protektif terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular. Protektif itu gimana? Dia hormon ini mengendalikan
si fungsi endotel lebih baik gitu ya. Ada namanya nitrit oxide ya yang mengendalikan supaya pembuluh darah itu melebar, dia lebih baik gitu. Itu dikendalikan salah satunya estrogen. Baru tahu. Jadi bersyukurlah perempuan-perempuan yang punya anak, yang masih haid itu melindungi kalian. Tetapi begitu perempuan tersebut punya faktor risiko ya, dia misalnya merokok, merasa sehat-sehat aja nih, gue merokok sehat-sehat aja nih, masih mens, dia punya turunan hipertensi, diabaikan. Begitu dia menopause, drop itu estrogen, nggak ada lagi protektornya. Bayangkan faktor risiko yang tadi diabaikan itu cepat sekali. Makanya banyak pasien saya baru turun menopause muncul gejala serangan jantung koroner gitu. Ini sudah diteliti dari dulu ya. Jadi estrogen merupakan suatu sifatnya protektif ya terhadap kardiovaskular. Nggak bisa ada makanan tertentu yang mengandung estrogen banyak lah gitu, Nah, kita kalau- bisa makan atau apa gitu ya gitu untuk itu mencegah sih, gitu. Kalau makanan spesifik sih nggak ada. Nggak ada. Yang Cerdik tadi Mbak. Udahlah cerdik aja. Itu aja lah ya. Iya. Dok, kira-kira nih ada pesan nggak untuk masyarakat terutama kaum muda ya, khususnya generasi muda gitu, biar lebih waspada terhadap penyakit jantung koroner ini? Iya, tentu saja ada ya. Jadi yang pertama, kita harus lebih aware dengan kesehatan kita ya. Kesehatan itu adalah investasi nomor 1 ya. Kalau saya sih nomor 2. Nomor 1 ya akidah kita masing-masing gitu ya. Hidayah itu nomor 1. Nomor 2, kesehatan itu mahal sekali ya. Apalagi pengobatan, kalau sudah terjadi penyakit itu mahal sekali, repot sekali mengobati. Jadi lebih gampang, lebih murah kita mencegah, prevent semua, jangan sampai terjadi suatu penyakit. Sehingga kita lebih aware nih terhadap penyakit-penyakit sekarang ya. Kemudian anak muda sekarang ya terutama, mumpung masih muda, masih punya energi, olahraga. Jangan malas. Olahraga olahraga. Iya siap. Banyak sekarang udah tren kan. Tren lari masih dong. Masih. Sepeda masih. Sepeda masih. Yang punya sepeda dulu jangan dijualin. Ya bener. Iya. BMX dulu punya BMX, nggak apa-apa lah. Ya kan, road bike. Sekarang saya lihat di Jakarta di mana masih ada komunitasnya gitu ya. Kemudian olahraga gampang kan, olahraga tuh murah. Kita bisa tinggal beli treadmill, beli sepeda statis, itu jauh. Yang penting yang mahal adalah konsistensinya dan niatnya. Nggak harus ke gym ya dok. Nggak harus ke gym ya, better ya. Kalau kita punya circle, punya community biasanya lebih baik tuh. Kalau kita sendiri kan rata-rata Males. males, kemudian banyak alasan dan sebagainya. Ya. Intinya gerak, jangan diem. Apalagi untuk anda-anda yang sering bekerjanya duduk gitu. Betul. Kalau saya sih masih mending sebagian duduk, sebagian naik turun tangga rumah sakit gitu. Oh jadi nggak naik lift, usahakan naik tangga, Iya. turun Kalau naik. teman-teman rumah sakit lihat saya lebih sering naik tangga sih. Oke. Kalau 1-2 lantai ya, kalau 6 lantai ya pakai lift dong. Apalagi buru-buru, lift aja lah. Ya. Kemudian sumber penyakit kedua adalah penyakit yang lainnya ya, rokok itu paparan, stop deh, udah ngapain deh ngerokok. Banyak kok hobi lain gitu ya. Yang bisa bikin kita keren, validasi dari nggak harus dengan ngerokok kok. Ya. Kecuali kalau yang benar Anda pecandu rokok itu bisa diterapi. Ya ada yang adiktif ya, nikotin itu kan adiktif. Jadi orang susah berhenti merokok karena muncul gejala withdrawal, itu bisa diterapi. Asalkan Anda berniat. Anda udah tahu paparannya bahayanya, jangan ditantang. Maut itu jangan ditantang. Penyakit yang ditantang datang nanti. Kemudian apalagi barang-barang baru ya, vape dan sebagainya mending dikurangi, dihindari kalau bisa. Terakhir diet ya. Jadi makanan seimbang, mulai perbanyak buah sayur setiap hari. Jadi simpelnya nggak harus deh piring kita sesuai gambar Google itu. Yang penting ingat-ingat, saya hari ini udah makan buah belum ya? Gitu. Yeah. Hari ini udah makan sayur apa nih? Gitu. Minimal kan ada asupannya gitu, pelan-pelan berjalan. Ya kemudian terakhir ya tadi ya, begitu Anda stres, kelola dengan baik. Stres itu bisa dihindari, bisa dikelola, bisa di-manage. Gitu. Ya, kalau kita menjalani itu, check up rutin dan sebagainya, cerdik tadi, ya mudah-mudahan terhindar kok. Terhindar minimal kalau sudah kedeteksi, kita tahu apa yang dilakukan dari awal supaya tidak terjadi kondisi yang lebih buruk. Oke. Kalau terlanjur nih dok, ini kalau teman-teman tiba-tiba ngerasa nih, kalau tadi kan dari sisi pencegahannya ya, sekarang kalau terlanjur merasa nih tiba-tiba satu malam entah di jam berapapun tiba-tiba sesek atau dadanya nggak enak, nah itu
gimana tuh? Apakah ada P3K tertentu gitu supaya nggak tiba-tiba, kan kita juga nggak tahu stadiumnya berapa istilahnya gitu ya. Terjadi Si serangan di rumah pengobatan, gitu. gitu. Atau dimanapun gitu. Iya. Ya, ini agak sulit ya. Jadi kalau ada gejala yang tadi kita sampaikan ya, gejala nyeri dada, sesak napas. Kalau orang tersebut merasa, ini simpelnya ya, orang tersebut merasa punya faktor risiko. Misalnya, oh iya saya merokok nih, saya sakit dada. Maka satu saja ada faktor risiko ya, itu boleh kita anggap ini gejala jantung. Segera ke UGD. Langsung ke UGD ya. Kenapa ke UGD? Karena UGD punya alat EKG dan itu gampang sekali mendiagnostik apakah gejala tersebut dari jantung atau bukan. Kadang-kadang nggak selalu muncul langsung ya, kita butuh waktu berapa jam dulu baru keluar tuh EKG-nya. Kemudian, tapi kalau orang tersebut merasa sehat, masih muda, gejala tersebut hanya terasa sesaat ya, sesaat tuh misalnya cuma 1-2 menit hilang lagi nih. Ya boleh ditunda, nanti ketemu dokter umum, dokter jantung, konsultasi dulu lah gitu, diperiksa. Karena jantung koroner itu tidak langsung kedeteksi, dari sekali kita EKG langsung divonis ada atau nggak bisa. Kadang-kadang dia sembunyi tuh, si EKG-nya hanya kebaca saat gejalanya muncul. Lalu begitu gejala hilang dia normal lagi, dia fluktuatif. Kecuali serangan jantung akut tadi ya, yang tiba-tiba serangan jantung berat, EKG-nya permanen. Tapi kalau yang hilang timbul, yang datangnya kronik tadi, dia kadang muncul, kadang hilang lagi. Jadi begitu datang ke saya pas lagi normal kan kita nggak tahu. Iya, betul. Jadi pertolongan pertamanya ke rumah sakit langsung. Pertolongan pertamanya, kalau Anda merasa itu adalah jantung, curigai ya. Yang pertama, hubungi orang terdekat, karena kita nggak bisa sendiri. Kalau ini betul jantung, kondisi jantung kita harus serileks mungkin. Jadi jangan panik, tenang dulu, tenang setenang mungkin ya. Karena makin jantung kita dibikin panik, jadi lingkaran setan, kebutuhan oksigennya meningkat gitu. Jadi tenang dulu, duduk, ambil gadget, hubungi siapapun gitu ya, yang terdekat, yang bisa bawa ke rumah sakit. Jangan kita lari tiba-tiba cepet-cepet, itu memicu nanti malah. Saya kira paling simpel seperti itu aja. Oke. Gitu ya. Mbak Vivi, dokternya mau Jumatan. Oh iya benar. Jadi kita harus, padahal masih pengen ngobrol kan ya. Nanti kali kita bisa ngobrol lagi. Iya. Dan Topik- bahasanya masih banyak. Iya, next Ini episode. baru koroner loh. Iya. Corona. Belum aritmia, itu lebih letal lagi Iya, kan. benar juga itu. Saudaranya Mbak Vivi itu belum tentu koroner. Kalau secepat itu bisa jadi aritmia ya. Iya, Aritmia ini beda lagi nih ceritanya nih. Kita baru bicara satu penyakit. Koroner. Wah. Berarti nanti Isi ada mesti next ngobrol episode. lagi. Dokter Maulana, di RSCK praktek hari apa, jam berapa? Saya di RSCK setiap hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin dan Selasa itu siang jam 1 sampai jam 5 ya. Kemudian Rabu sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Jadi setiap hari ada di rumah sakit. Jadi gampang kalau mau bertemu dengan beliau. Iya, langsung konsultasi, aja Capcus mau check up. RSCK. Yuk. Iya. Dokter makasih ya. Terima kasih Sama-sama. banyak loh, Sudah Dok. hadir. Iya, nanti kita ketemu lagi dengan Sehat pembahasan. semuanya Amin dokter juga sehat. Oke. Ayo kita capcus. Yuk. Iya. Tung da tung da tung tung taka taka ta.